Reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa alkena ini jumlahnya tentunya lebih banyak dibanding dengan reaksi-reaksi pada senyawa alkana. Ini disebabkan alkena bersifat lebih reaktif dibandingkan dengan alkana. Kenapa alkena bisa bersifat lebih reaktif? Karena pada alkena terdapat ikatan rangkap atau terdapat ikatan pi yang dapat bereaksi dengan berbagai macam senyawa lain, ya. Nah, reaksinya kemarin sudah kita bahas, dapat mengalami reaksi adisi dan juga dapat mengalami reaksi oksidasi. Nah, ketika suatu alkena direaksikan dengan gas hidrogen, ya, maka atom hidrogen akan masuk pada karbon nomor 3 dan juga pada karbon nomor 2 yang mengakibatkan putusnya ikatan rangkap pada alkena tersebut, sehingga dihasilkanlah produk alkana. Nah, ketika suatu alkena direaksikan dengan gas bromin, ya, biasanya gas bromin ini dilarutkan dalam suatu pelarut nonpolar, misalnya karbon tetraklorida atau CCl4, ya. Jadi bromin ini ditambahkan ke dalam alkena dalam bentuk larutan, biasanya larutan Br2 dalam CCl4 yang memiliki warna merah kecoklatan, ya. Nah, ketika Br2 masuk pada kedua ikatan rangkap alkena ini, menyebabkan putusnya ikatan rangkap alkena, sehingga dihasilkanlah produk senyawa alkil halida, ya. Begitu juga sama halnya ketika alkena ini direaksikan dengan Cl2, maka kedua atom Cl akan masuk, ya. Yang satu masuk pada karbon nomor 3 dan satunya lagi masuk pada karbon nomor 2, sehingga dihasilkan alkil halida seperti ini. Reaksi masuknya hidrogen tadi disebut dengan reaksi hidrogenasi. Reaksi masuknya Br2 dan Cl2 tadi disebut juga dengan reaksi halogenasi, ya. Bagaimana memasukkan halogen ke dalam senyawa alkena, ya, sehingga menyebabkan terjadinya pemutusan ikatan rangkap pada molekul alkena tersebut, atau disebut juga dengan reaksi adisi, sebagaimana sudah kita bahas minggu lalu. Nah, reaksi halogenasi alkena ini juga digunakan atau diaplikasikan untuk identifikasi atau membedakan hidrokarbon jenuh dan tak jenuh, ya. Alkena adalah hidrokarbon tak jenuh, ya, karena pada alkena masih terdapat ikatan rangkap, ya. Nah, ketika suatu alkena direaksikan dengan larutan bromin, maka kedua atom bromin tadi akan bereaksi dengan karbon alkena, sehingga terbentuk alkil halida, ya. Oleh sebab itu, warna larutan bromin tadi dapat hilang, ya, menjadi menghilang. Disebabkan apa? Karena bromin mengalami reaksi adisi, ya, atau karena brominnya masuk pada karbon alkena. Nah, sebagai contoh, ada dua tabung reaksi di sini. Tabung reaksi yang di kiri ini adalah tabung reaksi yang berisi sampel senyawa alkena, sedangkan yang di kanan adalah tabung reaksi yang berisi sampel senyawa alkana. Ketika suatu senyawa alkena direaksikan dengan Br2, ya, Anda teteskan beberapa tetes larutan bromin, ya. Larutan bromin yang awalnya berwarna coklat kemerahan, ya, ketika Anda teteskan ke dalam alkena, ya, yang awalnya tidak berwarna, maka nanti warna larutan bromin tadi akan hilang,
Nah, mengapa menghilang? Karena bromin bereaksi adisi dengan karbon alkena. Nah, sebaliknya ya, ketika di dalam tabung reaksi ini merupakan senyawa alkana, kemudian Anda teteskan dengan larutan bromin yang berwarna coklat kemerahan, maka larutan yang berada di dalam tabung ini akan berubah menjadi coklat kemerahan. Dengan kata lain, warna larutan bromin tidak hilang. Hal ini dikarenakan alkena tadi bereaksi dengan bromin pada tabung ini, sedangkan pada tabung yang ini alkana tidak bereaksi dengan larutan bromin, sehingga warna larutan brominnya tidak hilang. Nah, jadi konsep ini bisa Anda gunakan untuk melakukan identifikasi, ya, bagaimana Anda dapat mengenal atau membedakan hidrokarbon jenuh dan tak jenuh, atau spesifiknya untuk membedakan yang mana alkena dan yang mana alkana di laboratorium. Oke, kita kembali ke slide berikutnya, ya. Reaksi berikutnya yang sudah kita bahas pada minggu lalu adalah reaksi hidrohalogenasi. Ya, ketika suatu alkena direaksikan dengan asam halida, ya, misalkan di sini adalah asam bromida, maka atom H dan atom Br dari asam bromida tersebut dapat masuk, ya, ke karbon alkena yang terdapat pada senyawa alkena. Pada kasus ini bisa saja atom H masuk pada karbon nomor 3 dan atom Br masuk pada karbon nomor 2, atau bisa saja sebaliknya. Sehingga pada kasus ini akan dihasilkan lebih dari satu produk. Ya, dalam hal ini adalah dua produk, ya. Nah, ketika dalam suatu reaksi dihasilkan dua produk, untuk menentukan produk mayor dalam kasus ini kita bisa menggunakan aturan Markov-Nikov. Nah, menurut Markov-Nikov, produk mayor adalah ketika atom H dari asam halida tadi masuk pada karbon yang mengikat lebih banyak H. Dalam kasus ini, karbon nomor 3 memiliki 1 H, sedangkan karbon nomor 2 tidak memiliki H, ya, tidak memiliki atom hidrogen. Oleh sebab itu, produk mayornya adalah ketika atom H masuk pada karbon nomor 3 dan ketika atom Br masuk pada karbon 2. Ini adalah produk mayor dari reaksi hidrobrominasi dalam kasus ini. Apakah semua reaksi hidrobrominasi produk mayornya harus selalu mengikuti aturan Markov-Nikov? Tidak, ya. Ketika suatu reaksi hidrobrominasi, ya, ditambahkan dengan hidrogen peroksida, maka produk mayornya adalah berlawanan dari aturan Markov-Nikov, sehingga kita sebut sebagai produk anti Markov-Nikov. Nah, kemudian reaksi selanjutnya adalah reaksi hidrasi. Pada reaksi ini alkena dapat bereaksi dengan air, ya, dengan yang dibantu dengan katalis asam, ya, asam encer, sedikit asam saja, ya. Nah, sehingga dihasilkan produk alkohol. Produk reaksi ini, produk mayornya juga mengikuti aturan Markov-Nikov, sehingga disebut sebagai produk Markov-Nikov. Pada kasus ini, hidrogen dari asam akan masuk pada karbon nomor 3, ya. Sedangkan gugus hidroksi atau OH dari air akan masuk kepada karbon nomor 2. Nah, bagaimana ketika alkena direaksikan dengan asam pekat? Maka akan terjadi reaksi sulfonasi, ya, di mana atom H dari asam akan masuk pada karbon nomor 3 dan anion sisa asamnya akan masuk pada karbon nomor 2. Dalam kasus ini, produk mayornya juga mengikuti
aturan Markov-Nikov. Nah, kemudian kita juga sudah membahas tentang reaksi hidroborasi ya. Produk dari reaksi hidroborasi ini sama dengan produk dari reaksi hidrasi, yaitu sama-sama alkohol. Perbedaannya terletak pada orientasi produk mayornya. Pada reaksi hidrasi, produk mayornya mengikuti aturan Markov-Nikov. Pada reaksi hidroborasi, produk mayornya tidak mengikuti aturan Markov-Nikov, atau produknya berlawanan orientasinya dengan aturan Markov-Nikov. Nah, selanjutnya kita juga sudah membahas tentang reaksi epoksidasi. Pada reaksi ini, alkena bereaksi dengan suatu asam peroksi karboksilat ya. Dalam hal ini adalah asam peroksi asetat ya. Sehingga dihasilkan senyawa epoksida. Senyawa epoksida ini merupakan senyawa eter ya. Eter siklik. Eter dalam bentuk cincin. R-O-R aksen. Jadi rumus umumnya adalah eter. Nah, senyawa eter ini nanti Anda akan pelajari lebih lanjut ya setelah UTS pada reaksi-reaksi eter. Salah satunya senyawa epoksida ini dapat bereaksi dengan air yang mengalami reaksi hidrolisis sehingga dihasilkan senyawa diol. Di mana senyawa diol ini juga memiliki peran penting dalam bidang farmasi ya. Misalkan propilen glikol, etilen glikol dan lain sebagainya ya. Apakah juga digunakan sebagai pelarut dalam proses sintesis dan juga dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan beberapa produk farmasi. Nah, reaksi yang terakhir yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya adalah reaksi antara alkena dengan ozon. Sehingga reaksi ini disebut dengan ozonolisis. Jadi pada reaksi ini alkena dapat mengalami lisis ya. Putus ikatan antara karbon-karbon yang berikatan rangkapnya sehingga dihasilkan dua senyawa ya. Produknya bisa keton dan aldehid atau keton dan keton atau bisa jadi aldehid dan aldehid tergantung dari struktur alkenanya seperti apa. Oke, mungkin itu saja review materi reaksi-reaksi alkena yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Saya menunggu 3 pertanyaan dari Anda paling tidak untuk review reaksi alkena ini. Silahkan sampaikan pertanyaan Anda di grup. Saya tunggu ya.